Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @restuwiraatmaja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mutih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Perhatian, kisah ini sudah mendapatkan persetujuan dari narasumber. Suara ambulan berdenging keras di telinga para warga. Suara itu menjadi pertanda bahwa ada warga yang meninggal karena penyakit aneh yang baru-baru ini meneror setiap warga. Penyakit itu bisa dikatakan aneh karena hanya menyerang pada dua kategori saja. Anak kecil yang belum balik dan orang tua yang sudah sangat sepuh seperti kekanak-kanakan. Selain itu, mereka akan mengalami gagal pernafasan di tengah malam, lalu mulutnya berbusa. Puncaknya, ketika seluruh tubuh menjadi kering kerontang tanpa daging. Persis sekali tangkai pohon kapilayu yang mudah sekali dipatahkan karena saking keringnya tubuh ini. Keluarga Anggara menjadi korban selanjutnya dari penyakit aneh ini. Beberapa rumor miring mengatakan hal ini disebabkan oleh orang-orang yang berpuasa mutih dengan niat yang salah dan bertujuan untuk kejahatan. Mbak Arjuno sebagai salah satu pembesar di desa mengungkapkan bahwa ini adalah kutukan yang disebabkan kepada orang-orang yang menginginkan kedamaian namun sulit mengelabui godaan para penunggu di desanya. Danyangnya tidak bisa menjaga desa ini, ucap Mbak Arjuno. Disebut bahwa danyang dari desa tersebut bernama Nyi Durga, yaitu penunggu kegelapan yang bisa saja menghancurkan desa tanpa sisa. "Mbah, anakku mbah," ucap warga kepada Mbak Arjuno. "Kenapa?" tanya Mbak Arjuno. "Badannya keluar darah, kakinya bau tanah kuburan. Kenapa ini mbah?" tanya warga. "Sebentar, rumahmu menghadap timur apa barat?" tanya Mbak Arjuno. "Timur mbah," ucap warga itu. Mbak Arjuno segera mengambil kendi berisi air. "Lemparkan kendi itu di depan rumahmu, lalu tutup bekas airnya yang terkena tanah dengan tanah kuburan," jelas Mbak Arjuno. "Nggih mbah." "Jam 12 malam, kamu harus mengambil tanah itu di kuburan yang baru saja meninggal ini," jelas Mbak Arjuno. "Sekarang mbah, tapi belum kering tanahnya mbah." Warga itu mengelak, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Mengapa tiba-tiba Mbak Arjuno menyuruhnya menggunakan tanah kuburan dari orang yang baru saja meninggal? Prak! Tamparan keras yang diarahkan Mbak Arjuno mengenai pipi orang itu. Rona wajahnya memar kemerahan. Orang itu tidak kuasa menahan sakit dari tamparan Mbak Arjuno. "Yang nurut, yang akan selamat," jelas Mbak Arjuno. Jam 12 malam tepat, orang itu mengambil lemah layat di kuburan yang baru saja meninggal. Tanah itu dimasukkan ke dalam sebuah kain putih. "Punten, leluhur, saya ambil tanah ini," ucapnya dengan gemetar. Di belakangnya telah berdiri 3 sosok yang menjadi penjaga di setiap kuburan. Ketiga sosok itu berwujud wanita, seorang laki-laki dan anak berusia 10 tahun. "Ampun buyut, ampun," pinta orang itu sambil memohon-mohon. Dia pun langsung lari terbirit-birit. Ketika mendapati ketiga sosok itu masih terus menatapnya. Inilah awal dari cerita Mutih, sebuah perjanjian yang harus dibayar ketika melanggar pantangan. Pertengahan Mulut tahun 1987. "Pak, aku bertemu dengan Mbak Arjuno. Katanya dia ahli dalam mengobati segala penyakit. Saya kira dia bisa membantu anak saya yang terkena penyakit aneh," ucap Ayu.
"Mbak dari mana?" tanya warga. "Saya dari kota, Pak," ucap Ayu. "Mbak kesini sendirian?" tanya warga itu. "Saya sendiri, Pak, tapi nanti beberapa keluarga saya juga ikut membantu kesini karena saya ingin tahu Mbak Arjuno dulu," ucap Ayu. "Ikut saya," jawab singkat warga itu. Ayu mengikuti jejak langkah warga yang membantunya menunjukkan jalannya menuju rumah Mbak Arjuno. "Pak, desanya kok sepi?" tanya Ayu. "Desa ini memang tidak padat penduduk," ucap orang itu. "Emang pada kemana, Pak?" tanya Ayu. Orang itu berhenti sejenak, lalu menatap Ayu dengan tatapan yang sangat mengerikan. "Orang di sini banyak yang mati," jelasnya. Ayu terkejut mendengar hal itu. Dia hanya bisa menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. "Mati?" tanya Ayu. "Iya, Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi?" tanya orang itu. Enggak, Pak, enggak ada." Orang itu melanjutkan perjalanannya. Kali ini jalannya makin cepat, sampai-sampai Ayu hampir ketinggalan jalan. "Pak, tunggu, Pak," teriak Ayu. Orang itu tidak meladeni Ayu dan terus berjalan dengan langkah cepat. Ayu segera mengejar langkah orang itu dengan berlari. Dia baru sadar, ternyata dia melewati sebuah kuburan yang posisi tanahnya masih basah. Dia pikir malam tadi habis ada hujan deras hingga membuat kuburan itu seperti tampak baru. "Pak, tunggu," teriaknya. Langkah orang itu mulai memasuki gapura yang telah tua dan mendapati penduduk warga. Penduduk di sana terkejut ketika mendapati orang asing seperti Ayu. Mereka menatap tajam Ayu dengan tatapan yang sangat sinis. "Punten," ucap Ayu dengan lirik. Tetap saja kesopanan Ayu tidak membuahkan hasil. Penduduk setempat itu segera masuk ke dalam rumahnya masing-masing, seperti melihat hantu di siang bolong. "Pak, warga di sini kenapa ya?" tanya Ayu. "Wajar, Mbak. Mereka tidak bisa melihat warga baru yang memasuki desanya." "Oh begitu, memangnya kenapa, Pak?" tanya Ayu. Orang itu berhenti lagi sehingga membuat Ayu terkejut. "Di desa ini percaya kalau orang baru seperti Mbak membawa kesialan dan petaka," ucap orang itu. Ayu tidak bisa berkata-kata. Hatinya makin tidak tenang dan takut. "Ada yang ditanyakan lagi?" tanya orang itu. "Ada, Pak," ucap Ayu. Orang itu menatap tajam wajah Ayu yang berparas manis dan molek itu. "Emang kenapa dengan orang luar, Pak?" tanya Ayu. Orang itu melirik ke kanan dan kiri rumah penduduk. Dia seperti mewaspadai warga yang berada di dalam rumah agar tidak mendengar percakapan mereka. "Orang luar dipercaya melanggar mute. Mereka percaya Danyang di sini marah hingga membuat penyakit aneh yang mematikan," ucap orang itu. Ayu terkejut mendengar itu. Dia kembali menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kakinya mulai bergetar. Dia ingin sekali kembali ke kota dan melangkahkan kakinya untuk mundur sejenak. Rasanya keputusannya bertemu dengan Mbak Arjuno sangat tidak tepat. Desa ini benar-benar memiliki kutukan. "Kenapa, Mbak?" tanya orang itu. "Jadi mau ketemu Mbak Arjuno?" Ayu masih belum terpikirkan untuk melanjutkan langkahnya menuju Mbak Arjuno atau kembali lagi ke kota. "Jadi, Pak," ucapnya dengan yakin. Orang itu melanjutkan perjalanannya. Dia tidak peduli dengan wajah ketakutan pada diri Ayu. Entah mengapa, Ayu merasa desa ini bukan pilihan yang tepat untuk melanjutkan pengobatan anaknya. Dia hanya bisa melanjutkan ikhtiarnya dengan berjalan semestinya. "Nah, ibu kesini demi kamu," ucapnya lirih. Sampailah di tempat Mbak Arjuno yang berbentuk rumah Jawa kuno. Rumah itu memiliki halaman yang lumayan luas di depan. Lalu di bagian depan terdapat dua kursi yang masing-masing dipasangkan di sebelah kiri dan kanan dekat pintu. Orang itu menunduk dan berjalan bungkuk, seperti menghadap kepada orang penting di desa itu. Ayu hanya bisa berdiri tegak. "Nunduk, Mbak, gak sopan berdiri kayak gitu," ucap orang itu. Iya, Pak," jawab Ayu. Ayu pun mengikuti arahan orang itu.
"Mohon maaf Mbah, ada orang dari kota ingin bertemu dengan Mbah," ucap orang itu. Ayu hanya terdiam. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Keluarlah orang yang tampak berwibawa, lengkap dengan pakaian adat Jawa. "Siapa?" tanya orang itu yang diyakini bernama Mbah Arjuno. Orang itu menatap Ayu. Saya Mbah, nama saya Ayu." "Berdiri." Ayu pun berdiri. "Kamu pulang," ucap Mbah Arjuno kepada orang yang ditemui Ayu awal masuk desa itu. "Nggih Mbah." "Masuk," ucap Mbah Arjuno. "Nggih Mbah," jawab Ayu yang menjawab dengan logat Jawa. Memang dia juga ada keturunan Jawa, namun tidak terlalu paham akan kosakatanya secara mendalam. Mbah Arjuno mempersilahkan Ayu untuk duduk. "Duduk," ucap Mbah Arjuno. "Nggih Mbah." Mbah Arjuno mengambil minuman seorang diri untuk Ayu. "Ada apa?" tanya Mbah Arjuno. "Begini Mbah, anak saya terkena penyakit aneh. Tubuhnya tiba-tiba kurus. Saya kira dia kekurangan gizi. Namun ketika dicek, ternyata anak saya baik-baik saja," ucap Ayu. "Mana anaknya?" tanya Mbah Arjuno. "Ada di rumah." "Besok kesini lagi. Bawa anakmu ke sini," ucap Mbah Arjuno. "Nggih Mbah." Mbah Arjuno mempersilahkan Ayu untuk keluar dari rumahnya. "Kalau besok saya bawa orang lain seperti suami saya, nggak apa-apa kan Mbah?" tanya Ayu. Mbah Arjuno hanya mengangguk lalu menutup pintunya. "Terima kasih Mbah," ucap Ayu. Dia pun segera meninggalkan tempat Mbah Arjuno. Namun warga di dekat rumah Mbah Arjuno menatap dirinya dengan tatapan sinis. Setelah itu para warga masuk kembali sambil menutup seluruh pintu dan jendela rumahnya. "Ada apa dengan desa ini?" tanya Ayu. Ayu tidak ambil pusing. Dia pun segera meninggalkan tempat itu untuk segera menyampaikan ini kepada keluarga yang ada di kota. Butuh waktu lama untuk menuju ke jalan keluar desa menuju ke kota. Di depan gapura desa, Ayu mendapati orang itu lagi. "Pak, saya izin pulang ya," ucap Ayu. "Monggo Mbak," jawabnya dengan singkat. Ayu kembali ke kota, sedangkan orang itu masuk lagi ke dalam desa untuk menemui warganya. "Perempuan itu siapa Kir?" tanya warga kepada orang yang dinamakan Kirman itu. Kirman adalah penjaga desa, sekaligus orang kepercayaan Mbah Arjuno untuk memata-matai orang asing yang hendak masuk ke dalam desa. "Namanya Ayu." "Ada urusan apa bertemu dengan Mbah Arjuno?" tanya warga. "Anaknya sakit, minta bantuan Mbah Arjuno untuk disembuhkan," jawab Kirman. "Minta tolong sama Mbah Arjuno? Kok bisa? Bakalnya anak itu mati," ucap warga itu. "Prak." "Apa Max?" "Prak." Dua tamparan keras Kirman mengenai pipi warga yang kurang ajar itu. "Kurang ajar kamu. Mbah Arjuno itu menyelamatkan kalian semua di desa ini. Tutup mulutmu," teriak Kirman. Warga kemudian masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Sedangkan Kirman, dia bertolak ke rumah Mbah Arjuno. Sesampainya di rumah Mbah Arjuno, seperti biasa, dia berjalan menunduk sambil membungkukkan badan. "Mohon maaf Mbah, saya Kirman." "Masuk," jawab Mbah Arjuno dari dalam rumah. Kirman membuka pintu secara perlahan. "Kirman, sini." "Iya Mbah." "Malam ini ada orang mati baru. Ambil tanah kuburannya," ucap Mbah Arjuno. "Enggak Mbah." "Perempuan itu masih ada turunan dari yang membuat bencana di desa ini," ucap Mbah Arjuno. Kirman hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. "Jangan sampai perempuan itu hidup." "Enggak Mbah," jawab Kirman. "Kalau sudah datang, sambut hangat keluarganya, lalu arahkan mereka ke rumah ini," ucap Mbah Arjuno. Mbah Arjuno menggerakkan tangan sebagai tanda menyuruh keluar Kirman. Kirman keluar dari rumah Mbah Arjuno. Dia harus menyiapkan untuk mengambil malayat nanti malam ketika usai penguburan jenazah tersebut. Malam harinya, suara hantaran jenazah mengitari setiap rumah warga. Dengan bermodalkan penerangan obor, warga mengantarkan jenazah itu ke kuburan. Diketahui
warga yang meninggal itu memiliki penyakit aneh sebelum meninggalnya. "Anakku," tangis ibu dari jenazah itu. "Wes, ojo diratapi," ucap teman dari ibu tersebut. Jenazah itu siap untuk dikuburkan. "Sudah siap," ucap tukang gali kubur. Jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur. Bersamaan dengan itu, tangis ibu dari anak itu tidak berhenti-henti. Dia bahkan ingin terjun ke dalam lubang untuk sekedar mencium anaknya untuk yang terakhir kalinya. "Jangan Bu, yang sabar," ucap suaminya. Lubang itu sudah rata dengan tanah, namun tangis ibu itu terus merintih dan bergema di telinga para pelayat. "Dok," teriak ibu itu. Para pelayat satu persatu meninggalkan kuburan itu. Ini tinggal ibu dari bapak dari kuburan itu yang masih terduduk di depan kuburan. "Pak, aku masih curiga sama Mbak Arjuno," ucap ibu dari anak itu. "Wis, tidak usah menyalahkan orang lain," jawab bapaknya. Bapak dari anak itu mengajak ibunya untuk segera meninggalkan kuburan karena malam sudah semakin gelap. Dari kejauhan, Kirman sudah bersiap untuk mengambil malayat dari kuburan itu. Dia bersembunyi di balik pepohonan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kuburan. Begitu kedua orang tua itu pergi, Kirman memasuki kuburan itu dengan santainya. Dia melangkah begitu santainya menuju kuburan yang masih basah dan tercium bau bunga-bungaan yang mengitari di sekeliling kuburan itu. Kirman mengambil beberapa genggam tanah itu, lalu dia memasukkan ke dalam kain putih untuk diserahkan kepada Mbak Arjuno. Selepas itu dia pun mulai berbalik arah. Ketika dia berbalik arah, dia terkejut dengan mendapati 3 sosok sedang berdiri di hadapannya. Kirman terkejut dan terjatuh di pinggir kuburan itu. Kain yang digunakan untuk menyimpan lemah layat itu terjatuh di sisi tubuhnya. "Jangan mendekat, jangan!" Pandangan Kirman mulai terganggu ketika ada seseorang yang mengintainya dari tempatnya bersembunyi. "Siapa itu?" Orang itu langsung menghilang di antara kegelapan malam. Jangan mendekat." Kirman langsung mengambil kain itu dan beranjak bangkit, lalu melarikan diri dari sergapan 3 sosok itu. Dia terus berlari untuk menghindari ketiga sosok tersebut. Hingga akhirnya dia bisa menyelamatkan diri dan membawa lemah layat itu dalam keadaan utuh. Kirman menuju rumah Mbak Arjuno. Seperti biasa, ketika dia telah sampai di depan pintu rumah Mbak Arjuno, dia menunduk dan membungkukkan badannya. "Mbah, saya Kirman. Masuk." Kirman membuka pintu rumah Mbak Arjuno. "Ini Mbah, tanah kuburannya," ucap Kirman. Mbak Arjuno membuka kain yang telah berisi lemah layat yang masih basah dan empuk. "Sosok-sosok itu masih menjaga?" tanya Mbak Arjuno. "Masih Mbah." Mbak Arjuno meletakkan lemah layat itu di dalam kendi yang sudah berisikan air. "Gimana Mbah caranya menghilangkan ketiga sosok itu?" tanya Kirman. "Gampang, besok selesai," ucap tenang Mbak Arjuno. Kirman masih menundukkan kepalanya. "Apalagi yang ingin ditanyakan?" tanya Mbak Arjuno. "Ada orang yang mengetahui saya mengambil tanah kuburan Mbah," ucap Kirman. "Siapa?" Mbak Arjuno menanyakan itu dengan wajah yang agak geram. "Siapa? Jawab," tanya Mbak Arjuno. "Tidak tahu Mbah," jawab Kirman. Kirman tidak berani mengambil resiko terlalu mendalam mengenai hal itu. Dia benar-benar terlihat payah karena pergerakannya diketahui terlebih dahulu. "Besok perempuan itu akan ke sini. Jangan sampai lepas dari desa ini. Anaknya harus jadi penutup dari bencana ini," ucap Mbak Arjuno. "Siap Mbah. Sudah puluhan tahun saya menanti keturunan Ki Harjo untuk menutupi bencana ini," ucap Mbak Arjuno. Kirman hanya terdiam. Dia tahu betul awal mula desa ini terserang penyakit aneh dan menyebabkan banyak anak kecil dan orang tua lanjut usia meninggal dunia. Awal mulai kejadian itu ketika Ki Harjo melakukan tirakat yang disebut dengan mute atau puasa putih. Karena dia dulunya pembesar desa atau kepala desa, Ki Harjo bersikeras melakukan tirakat itu agar desanya bersahaja dan sejahtera.
Namun desa itu ternyata memiliki danyang yang bernama Nyai Durga. Diketahui Nyai Durga tidak menyukai tindakan dari Ki Harjo. Danyang adalah sebutan sebagai sosok yang menjaga desa. Akhirnya Nyai Durga marah besar. Dia pun memberikan hukuman kepada desa itu dengan kutukan yang mengerikan. Setiap anak yang telah berusia 10 tahun, dia harus dilarikan dari desa atau melakukan muteh hingga berbulan-bulan lamanya. Jika gagal karena sakit, dia harus dibiarkan sampai anak itu benar-benar sudah menjalankan tirakatnya. Namun hingga sekarang, tidak ada satupun dari anak dari warga desa ini yang selamat dan bertahan hidup hingga lebih dari 10 tahun usianya. Saat yang bersamaan, anak Ki Harjo dilarikan diri oleh pembantunya ke kota. Warga yang mengetahui langkah busuknya itu akhirnya menerobos rumah Ki Harjo dan membunuh Ki Harjo di dalam rumah. Namun naasnya, mereka tidak mendapati anak perempuan berusia 10 tahun itu berada di desa. Kutukan itu terus berjalan dan akan selesai jika keturunan anak cucu dari Ki Harjo menyelesaikan mutihnya terlebih dahulu. Dan setiap orang yang baru meninggal, lemah layatnya atau tanah kuburan harus diambil agar kutukan itu sedikit demi sedikit menghilang. Tujuannya untuk menghindari hukuman dari Nyi Durga tersebut. Pulang, besok omongkan kepada warga untuk menyambut anak cucunya Ki Harjo, ucap Mbah Arjuno. Enggak, Mbah. Kirman pamit undur diri. Dia mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Ayu di pagi hari nanti. Pagi harinya, para warga sudah berada di depan gapura desa. Tidak seperti biasanya, mereka sengaja keluar dengan membawakan makanan yang sangat banyak. Hal ini adalah tipuan semata agar Ayu merasa betah di desa tersebut. Nyatanya, dia serta suami dan anaknya akan dijadikan tumbal dari tirakat mute itu sendiri. Kirman memberi syarat kepada warga untuk tidak membocorkan rahasia ini terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Ayu datang bersama dengan suami dan anaknya. Mereka datang menggunakan delman karena akses kendaraan tidak ada yang bisa memasuki desa ini. Ayu terkejut ketika terdapat sambutan luar biasa dari para warga. Pak, kemarin aku kesini gak disambut kok, malah ditatap dengan tatapan sinis, ucap Ayu dengan heran. Ah, mungkin kamunya terlalu baper mah, ucap suaminya yang bernama Cokro. Serius Pak? Delman itu berhenti di hadapan Kirman. Selamat datang di desa kami, Mbak. Monggo Mbak masuk. Mbak Arjuno telah menunggu kedatangan Mbak dan keluarga, ucap Kirman. Nggih, matur suwun atas sambutannya Pak, ucap Ayu. Nama saya Kirman Mbak, ucap Kirman. Iya Mas Kirman. Delman itu memasuki desa. Para warga masih terus mengikuti arah delman itu melaju. Mas, sebelumnya pernah membawa penumpang ke desa ini ndak? Tanya Ayu. Enggak Mbak, baru kali ini, jawab sopir delman itu dengan gugup. Kok jawabnya gugup Mas? Tanya Ayu. Sopir delman itu memperhatikan sekeliling warga yang masih menyambutnya dari depan rumah. Ternyata sopir delman itu mengetahui sedikit cerita tentang desa kutukan tersebut. Ndak apa-apa Mbak, sebentar lagi sampai Mbak ke rumahnya Mbak Arjuno, ucap sopir delman itu. Oh iya Mas, ucap Ayu. Ayu masih merasa aneh dengan perlakuan warga terhadapnya. Kemarin aku datang ke sini Mas, tapi mereka menatapku dengan tatapan sinis. Terlebih lagi, kabarnya desa ini banyak yang mati penduduknya. Bener gak Mas? Tanya Ayu. Tiba-tiba kuda berhenti dan berteriak. Sopir delman itu terkejut karena kudanya mendadak berhenti. Kenapa Mas? Tanya Ayu. Mbak Arjuno ada di depan Mbak, ucap sopir itu dengan gugup. Ayu dan Cokro terkejut ketika kuda itu berhenti mendadak karena telah berdiri tegak seseorang yang sangat berwibawa. Dia adalah Mbak Arjuno. Mbak Arjuno melangkah menuju Ayu dan Cokro. Langkahnya sangat berwibawa sekali hingga suara angin sangat hampa dan tidak mau merusak suasana itu. Turun di sini saja, ucap Mbak Arjuno. Tapi Mbah,
Kan rumahnya Mbak masih kesana dikitan, ucap Ayu. Tempat penginapanmu sudah sampai, ucap Mbah Harjono. Penginapan? Tanya Ayu dengan terkejut. Mah, turun dulu, gak sopan ngomong dari atas, ucap Cokro. Bah, maafin istri saya ya, tambahnya lagi. Ayu segera turun. Cokro menggendong anaknya yang berumur 10 tahun itu. Anak itu bernama Alam. Mas, ini uangnya, terima kasih ya, ucap Cokro. Sopir delman itu mengambil uang itu. Ayu terlebih dahulu menuju ke penginapan bersama dengan Mbah Harjono. Mas, berapa hari di sini? Tanya sopir delman itu. Kurang tahu mas, kenapa memang? Tanya Cokro. Tidak apa-apa mas, saya cuma tanya aja, jelas sopir delman itu. Ya sudah mas, saya mau ke istri saya dulu, ucap Cokro. Mangga mas. Cokro yang masih menggendong Alam menuju ke sebuah rumah yang kelak akan menjadi tempat penginapannya. Sopir delman itu kembali keluar desa, namun Kirman telah dulu menghalaunya. Kuda itu tiba-tiba berhenti. Kirman mendekati sopir itu. Bicara apa kamu ke orang itu? Tanya Kirman. Enggak ada mas. Jangan bohong. Iya mas, saya tidak bohong. Para warga yang berada di belakang Kirman membawa golok dan parang. Mereka bersiap-siap untuk menghabisi sopir delman itu jika ada sesuatu yang dibocorkan. Kasih dia lewat, ucap Kirman. Para warga itu menyingkir dari jalanan sopir delman tersebut. Sopir delman itu melanjutkan perjalanannya. Dadanya sudah bergetar dan khawatir. Kirman tahu bahwa sopir delman itu mengetahui tentang desa terkutuk ini, karena dialah orang yang sering mengantarkan orang asing dari luar desa untuk memasuki desanya. Mbah Harjono membuka pintu rumah penginapan Cokro dan Ayu. Mbah, rumahnya seperti sudah lama tidak digunakan ya mbak? Tanya Cokro. Rumah ini adalah tempat para pasien yang akan saya obati, jadi wajar kalau tampak terlihat tua dan bobrok ini, jelas Mbah Harjono. Mbah Harjono mempersilahkan Cokro dan Ayu masuk ke dalam rumah. Serasa seperti zaman Belanda, rumahnya tampak hangat dan nyaman, ucap Ayu. Rumah ini memang dari zaman Belanda. Pendiri rumah ini bernama Ki Harjoyo, ucap Mbah Harjono. Ki Harjoyo? Tanya Ayu. Ayu tampak tidak asing mendengar nama itu. Pikirannya merambah ke sana kemari ketika mendengar nama itu. Kau mengenalnya? Tanya Mbah Harjono. Enggak mbah, aku tidak mengenalnya, jelas Ayu. Ki Harjoyo adalah orang sakti dan kepercayaan para danyang di desa ini. Dia melakukan mute atau tirakat puasa mute untuk melindungi desa ini. Namun sayang, para danyang tidak menyukainya. Lalu dikutuklah desa ini dengan penyakit yang mengerikan. Setiap anak yang beranjak di umur 10 tahun, maka dia akan mengurus kering, jelas Mbah Harjono. Ayu dan Cokro terkejut mendengar asal-usul dari desa tersebut. Ki Harjoyo memiliki seorang anak yang sepertinya diselamatkan oleh orang-orangnya, sehingga warga di sini percaya jika dengan menyuruh keturunan Ki Harjoyo melakukan mute, maka kutukan itu akan hilang, jelasnya. Apakah orang yang terkena penyakit anak itu juga harus melakukan mute? Tanya Ayu. Ya, jika ingin sembuh, dia harus melakukan mute selama 1 bulan penuh, ucap Mbah Harjono. Tapi mbah, dengan kondisi fisik yang seperti itu, apa para pasien bisa melakukannya? Tanya Ayu. Itu adalah resiko, ucap Mbah Harjono. Ayu dan Cokro saling menatap. Istirahatkan tubuhmu. Ingat, jika sudah bunyi tabuhan kentongan, kalian tidak boleh keluar dari dalam rumah, ucap Mbah Harjono. Memang kenapa mbah? Tanya Cokro. Sebab yang menjaga tanah kuburan akan datang di setiap rumah, ucap Mbah Harjono. Penjaga kuburan? Siapa mbah? Tanya Cokro. Mbah Harjono hanya tersenyum, lalu tertawa dengan mudahnya. Mbah Harjono meninggalkan tempat penginapan Cokro dan Ayu. Papa nggak sadar tah kalau tingkah Mbah Harjono di sini aneh? Tanya Ayu. Iya mah, aku sadar kok.
Cuma kita nggak bisa menilai hal itu. Kita serahin saja sama takdir, jawab Cokro. Malam hari tiba. Bunyi tabuhan suara kentongan terdengar oleh seluruh warga. Seluruh cahaya rumah warga dimatikan dengan serempak. Bukan hanya itu, warga juga dilarang berbicara ketika di malam hari. Cokro dan Ayu merasa khawatir dengan keadaan alam yang belum ada tanda-tanda baik dalam dirinya. "Pak, kapan alam bisa disembuhin?" tanya Ayu. "Kamu sabar ya, ini suasananya lagi mencekam. Penjaga lemah layat sedang berkeliling mengontrol warga di malam hari," ucap Cokro. "Setan, Pak?" tanya Ayu. "Kayaknya mah gitu, tapi bisa saja yang dimaksud penjaga lemah layat itu sendiri adalah danyang dari desa ini," jelas Cokro. Tok, tok, tok. Bunyi suara langkah kaki kuda terdengar luas di telinga warga. "Suara apa itu, Pak?" tanya Ayu. "Suara langkah kuda," tanya Cokro. Mereka berdua pun langsung mengintip di jendela dari penginapan rumah mereka. Setelah mereka lihat, ternyata ini, jelas Ayu. "Mbak Arjuno dan Danyang," ucap Cokro. Mbak Arjuno menjadi sopir dari delman itu lengkap dengan seorang wanita dengan menggunakan pakaian hitam dan sangat-sangat tertutup. Bau kembang kantil menyerbak di setiap sudut rumah warga. "Bunga kantil, itu artinya Danyang itu benar-benar setan," jelas Cokro. "Us, Pak, jangan berisik, mereka mau melewati tempat kita," jelas Ayu. Ketika delman itu melewati tempat penginapan Ayu dan Cokro, wanita yang dipercaya sebagai Danyang dari desa tersebut menyuruh berhenti laju delman. "Pak," ucap Ayu dengan lirih. Danyang itu turun dari delman, diikuti dengan Mbak Arjuno. "Kita kedapatan tamu. Mereka datang dari kota. Aku rasa salah satu dari mereka adalah keturunan dari Ki Harjoyo," ucap Mbak Arjuno. Wanita itu tidak berkata apapun. Dia kembali menaiki delman itu lagi. "Siapa wanita itu, Pak?" tanya Ayu. "Sepertinya Danyang," jawab Cokro. "Masa setan bisa naik delman sih, Pak?" tanya Ayu. "Kayaknya Danyang itu masuk ke dalam jasad seseorang di desa ini," jelas Cokro. "Jasad?" tanya Ayu. "Maksudku tubuh," jelas Cokro. Delman itu melaju keluar desa. Suara langkah kakinya membuat para warga terdiam dan bungkam. Ketakutannya terus dicerna hingga menjadi pikiran yang menjalar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.